Para jamaah semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, tentu saja kita tidak hanya puas dengan pahala membaca, karenanya mari kita telah bersama dengan mohon pertolongan Allah agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak, ya, dapat obat, rahmat, ya, berkah, ilmu, insyaallah. Fabima rahmatin, ya, fabima maka dengan sebab apa yang, gitu ya Pak. Jadi bi-nya bisa diartikan sebab, ya. Kalau kata santri namanya bisababiyah. Maka dengan sebab apa yang rahmatin, rahmat. Apa rahmat Pak? Rahmat apa rahmat? Kasih sayang, ya. Kasih sayang itu secara bahasa rahmat itu artinya kasih sayang, padananya. Ya, makna yang sungguhnya adalah kebaikan, ya. Jadi fabima maka dengan sebab rahmat atau kebaikan-kebaikan minallah dari Allah, linta kamu berlaku lembut atau lemah lembut lahum kepada mereka. Jadi sifat kasih sayang, ya, menabur kebaikan yang dimiliki sama Nabi itu adalah dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta, dan sekiranya kunta adalah engkau, ya Nabi, fazon, ya, fazon kasar, ghalidhal qalbi keras hati, ya, artinya bersikap ghalidh itu bengis, lebih ini lagi sadis, gitu ya. Nah, kalau sadis kan udah pakai tindakan, ya Pak, memukul, membacok, gitu ya. Tapi ini berarti kasar. Lang faddu, ya. Ini la ing faddu, ya Pak. Jadi la-nya bukan la tidak, ya. Itu la ing faddu. Cuman karena ketemu sukun maka hamzahnya nggak dibaca, ya. Hamzah yang dibaca. Lang faddu. Jadi asalnya la ing faddu. Jadi artinya bukan tidak atau jangan. Sungguh di sini, ya. Sungguh, ya. Atau apa? Niscaya, sungguh boleh. Mereka lari, yang ngacir, min haulik dari sekitarmu. Ya, lari, ngacir, bubar, ya, karena mereka berarti banyak, ya, pada bubar dari sekitarmu. Jadi apa? Gerah, nggak betah kalau kita tampil sebagai orang yang kasar, lagi keras, kaku. Fa'fu, maka maafkanlah. Jadi perintahnya dimaafkan. Kalaupun mereka yang di sekitar kita berbuat salah sama kita, fa'fu anhum, maka maafkanlah dari mereka. Jadi ayat-ayat di Quran itu Pak selalu memerintahkan kita untuk memberi maaf. Bahkan nggak ada Quran yang nyuruh kita minta maaf, disuruh malah memberi maaf. Artinya sekalipun mereka nggak minta, kasih aja maaf, gitu ya. Fa'fu, maka maafkanlah, anhum dari mereka. Wastaghfir, dan mintakan ampun, ya. Mintakan ampun lahum bagi mereka. Jadi kita disuruh memberi maaf, artinya kita harus punya apa? Dada yang lapang, yang jembar, ya. Kemudian juga disuruh mendoain, ya, doain mereka supaya diampuni. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun olehmu Muhammad, ya, waktu itu khitabnya Nabi. Sekarang pesan-pesan ini pada kita semua supaya memberi maaf pada mereka, memintakan ampun pada mereka. Wasyawirhum, ya, wasyawirhum. Apa Pak? Dan bermusyawarahlah kamu pada mereka. Jadi apa-apa tidak boleh berjalan sendiri, ya. Nggak boleh berjalan sendiri, harus ada musyawarah. Walaupun pada akhirnya keputusan tetap di tangan pemimpin, tapi perlu ada masukan-masukan. Wasyawirhum, dan bermusyawarah pada mereka fil amri, dalam semua urusan. Jadi tidak boleh ngambil keputusan sendiri atau berjalan sendiri.
Faida, maka apabila azamta, ya, kamu telah berazam, ya, sering saya artikan azam itu artinya niat atau tekad yang kuat atau niat yang kuat. Niat, ya, niat, tapi bukan asal niat. Kalau niat kan greget hati, saya niat mau ngaji, nah itu sudah dalam hati niat. Tapi kalau azam berarti memang disiapin segala sesuatunya. Pas waktu kerja dia sudah usahakan untuk apa Pak? Ini kondisikan misalnya izin atau tidak kerja gitu ya, seperti itu. Jadi memang diluangkan banget gitu ya. Ngojek misalnya ya usahakan waktu itu tidak ngojek gitu ya, dan itu namanya azam. Kalau niat doang mah beda. Siapin apanya, bajunya, bukunya, sendalnya, semua, nah itu namanya azam. Kalau baru greget hati ya pernah niat aja, niat nawaitu, baru nawaitu doang tuh ya. Nah kalau azam itu berarti sudah ada tindakan-tindakan yang mendukung untuk membuktikan nih niat gitu. Kalau mau perang berarti sudah latihan, udah ngasah pedang gitu ya. Fatawakal, ya, kalau sudah punya azam maka bertawakallah ya. Ini azam apa aja tadi, apa aja ya, mau azam mau kerja, azam pokoknya yang baik-baik ya, maka bertawakal. Jadi kalau kamu Muhammad sudah berazam maka bertawakal. Jadi Nabi itu Pak pantang kalau sudah pakai baju perang itu untuk balik lagi ke rumah, harus berangkat ya. Berarti memang dengan pakai baju perang itu udah benar-benar sudah niatnya udah kuat. Faida azamta, maka apabila kamu punya tekad yang kuat, niat yang kuat, fatawakal, maka bertawakallah. Apa Pak tawakal? Berserah diri ya, pasrah ya. Secara bahasa itu artinya ya. Adapun dalam terminologi akidah akhlak, akidah ya, tawakal itu adalah membebaskan diri dari ketergantungan selain Allah. Makanya di sini fatawakkal Allah, maka berserah dirilah kamu, bertawakallah kepada Allah. Kalau masih menggunakan istilah tawakal, berarti di sini masih ada ikhtiar. Karena ada pasrah yang sudah tidak bisa diikhtiarin lagi. Ya ada. Itu namanya bukan tawakal lagi, tahfid namanya. Tahfid ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai ya, mencintai boleh, al mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Jadi Allah itu suka kepada orang yang bertawakal ya, tawakal yang benar-benar full ya, penuh pasrah kepada Allah setelah melewati apa ikhtiar, usaha yang tentunya selalu diiringi dengan doa-doa. Ayat 160. Iyang sur ya, in ya, itu apa namanya huruf syarat jawab ya, jika, nah itu berarti kan syarat ya Pak. Nah, kalau syarat seperti ini nanti ada jawabannya. Iyang sur, jika menolong ya, karena ada in itu makanya roknya disukun ya, asalnya yansuru nasron. Iya, itu gami guna. Tahan dengung ya. Yang ya sama dengungnya, cuman beda hukum ya. Kalau itu apa? Itu gami guna, yang sur itu ifa. Jika menolong kum pada kamu siapa Allah. Jadi di sini objeknya malah duluan, ya Allah sebagai subjeknya belakangan. Karena memang yang penting adalah ini kaum muslimin yang sedang dibicarakan. Fala, maka tidak. Nah, fa-nya ini jawab pada in tadi, atau niscaya atau pasti boleh kalau jawab ya. Pasti boleh. Fala ghaliba, maka ya, pasti tidak ada yang ghaliba dapat mengalahkan lakum pada kalian. Jadi kalau Allah sudah memberikan pertolongan, pasti nggak ada musuh yang bisa mengalahkan. Walaupun musuh jumlahnya lebih banyak, kekuatannya lebih besar, ya pasti nggak akan bisa mengalahkan kita kalau kita sudah ditolong oleh Allah.
Wa iyahzulkum, ya, dan jika dia Allah apa membiarkan kalian, tidak memberikan pertolongan, faman, maka siapa za yang memiliki aladzi yang surukum dapat menolong kalian mim ba'di dari sesudahnya. Jadi sudah apa Allah membiarkan, ya, tadi artinya kalau Allah sudah membiarkan, nggak ada orang-orang yang bisa menolong. Kalaupun menolong nggak akan ada artinya apa-apa, ya. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkal, sama tadi Pak, ya. Falyatawakkal, hendaknya bertawakal. Kalau tadi di sana tawakal perintah itu kepada Nabi. Nah, kalau di sini kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan, ya. Falyatawakkal, maka hendaknya bertawakal al mukminun, siapa orang-orang yang beriman, ya. Jadi sekarang perintah tawakal ini bukan kepada Nabi saja, ya, tapi kepada seluruh kita. Hendaknya kalau kita merasa punya iman, bertawakal dalam segala urusan. Wa ma kana, betul ya Pak? Tadi belum tadi kan? Wa ma kana, dan tidaklah pantas, tidak patut, nggak mungkin, boleh, li nabiin, pada nabi, ya, seorang nabi, nabiin, ayyagulla, akan dia itu gulul Pak. Gulul itu kalau bahasa kampungnya ngentit. Tahu ngentit ya Pak? Ngentit itu ngumpetin. Ya, ngumpetin. Ada apa? Nyatut. Ngutil. Itu. Cuman ya seperti itu. Cuman kalau ya seperti itu. Tapi ini gulul itu sama dengan korupsi. Artinya ini milik orang banyak, ya, atau milik Allah gitu ya. Misalnya milik Allah itu seperti apa Pak? Zakat, kita ngumpulin zakat nih, infak sedekah. Nah, kita ambil sebagian untuk diri sendiri, itu namanya gul itu. Berarti namanya korup kan? Itunya. Itu gul tadi. Jadi bukan nyuri, tapi kalau nyuri kan syarik saroko, beda kan. Nyuri kan punya perorangan. Ini bukan punya perorangan. Itu. Nah, atau gini, kita diserahin kepercayaan oleh warga untuk menyembelih hewan-hewan korban mereka gitu ya. Itu kan berarti kan punya orang banyak yang harus dibagi-bagi. Sebelum dibagi kita ngumpetin, itu gul namanya itu. Ya. Mencuri juga tapi beda istilah. Sama yang tadi kan, korupsi kan? Itu korupsi kan berarti punya rakyat ya kan? Punya rakyat itu seperti itu. Jadi ngambil sesuatu. Nah, di sini emang kaitannya dengan masalah apa? Harta rampasan perang. Kan harta rampasan itu kan punya Allah, punya Rasul, punya kaum muslimin kan? Ya, Allah Rasul dapat 20%. Nah, yang lainnya kaum muslimin. Nah, sebelum dibagi-bagi ada yang ngambil tadi. Itu entah ngambil pedang, ngambil batangan emas, ngambil apa, itu namanya gulul. Seperti itu. Jadi bukan mencuri, bukan syarik itu tadi ya. Jadi bahasa kitanya ya tadi kayak korup ya. Itu namanya gulul. Nah, jadi nggak pantas buat seorang nabi itu akanlah korup atau mengkhianati. Wa mayaklul, dan barang siapa yang korup tadi, yakti, nah ini naudzubillah ya, nanti akan datang, akan membawa, ya, yakti itu membawa Pak, dalam bentuk apa namanya kontan begitu, bimagola, dengan apa yang dia curi tadi. Tuh, yang tadinya nggak ngaku, nggak ada yang tahu, nah nanti akan ditenteng-tenteng tuh, ya, apanya, batangan emasnya dibawa-bawa, kambingnya, ya segitu, ya Allah. Jadi nanti di akhirat akan menghadap Allah dengan barang curian itu, untuk apa Pak? Dihinakan, untuk hinakan kan, dihinakan. Karena kan di dunia bisa jadi dia ngeles, atau memang nggak ada yang tahu selain dia dan Allah, ya kan? Ya nggak tahu kan, bisa kita nggak tahu, gitu ya.
Kayak tadi banyak kasus yang sering terjadi di kita apa? Tadi ketika korban daging apa? Berijilan hilang, jantung lenyap, apalagi Pak? Kepala ngeluyur, yang ngeluyur bukan kepala ya, kaki kali ya, kaki ngeluyur gitu kan, kemana tahu gitu kan. Itu termasuk itu bakal nanti menenteng-nenteng kepala, nenteng-nenteng kaki, torpedo gitu kan, karena dia ngambil sebelum dibagi-bagi, bukan haknya. Bukannya kan itu hak orang banyak tadi ya. Pikirannya apa Pak pikirannya? Punya rame-rame gimana itu? Seolah kayaknya nggak salah gitu ya, padahal tetap gulul itu namanya. Walaupun cuma sekerat daging ya, sekerat daging itu. Jadi nggak boleh main-main. Nanti akan datang tuh ya. Ini Quran ya, main-main. Kalau hadisnya ya, kalau hadis lebih jelas lagi kan, jelas lagi. Ya, wa may yaklul, dan barang siapa yang gulul, yakti dia akan datang bima gola, dengan apa yang digululkan tadi, yaumal qiyamah ya. Di dunia bisa dia nutup-nutupi ya, bisa dia nutup-nutupi kan. Atau mungkin ada yang tahu dia tidak ngaku ya. Atau saking rapinya benar-benar. Lanjut, summa tuwafa, kemudian akan disempurnakan ya balasannya ya, kullu nafsin, tiap-tiap jiwa ya, tiap-tiap orang, bima kasabat. Apa Pak? Kak nggak ada bimanya. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, maka sabat, pada apa yang dia usahakan, dia kerjakan ya. Wahum, sedangkan mereka la yuzlamun, tidak akan dizolimi. Tidak akan dizolimi maksudnya kalau doanya 1 nggak akan dikasih 2, pahalanya 10 nggak akan dikurangi jadi 9 ya. Allah nggak akan mengorupsi gitu ya. Itu jadi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, artinya apa yang diperbuat di dunia itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat ya. Tuwafa itu berarti benar-benar akan disempurnakan. Artinya kalaupun misalnya ada di antara kita yang terzolimi, misalnya mestinya mustahik mendapat kok jadi nggak dapat, jangan khawatir juga, ada haknya nanti di akhirat. Oh ya kan, ada haknya ya. Tuwafa. Jadi nggak main-main ya. Ini sekitar masalah gulul ya, bukan satu ayat ini aja ya tentang gulul.